ada sedikit keresahan. Iya. Karena kebetulan dia kayak sampai keringetan, sampai dilap-lap ya kan jidatnya. Tapi kalau Ray dia masih tersenyum. Iya kalau Yang menandakan bahwa dia oke. Dia masih mau challenge ini, dia masih mau sesuai dengan kata-katanya. Dia mau ketemu sama Kyrie gitu kan. kayak seakan-akan dia memberitahukan pada kita semua, oh ternyata seperti ini ya. Rasanya. Rasanya ya, challenging. Wah ini yang menarik nantinya tentu akan kita lihat. Tapi buat sekarang Dewa langsung menutup Kadita, Kaja, Fredrin. Agak cukup trauma ya. Oke. Agak cukup trauma dengan Sans Kaditanya, tapi lihat ini langsung ada draft pick yang mungkin agak cukup perdebatan. Aku malah mikir di sini Joy bisa di-ban. Biar nantinya apapun yang diambil sama Dewa, entah itu Fanny atau Link, Onyx punya counternya. Link atau Fanny yang akan diperebutkan. Dua-duanya sangat worth it. Dan bahkan Angela belum di-ban. Kamu kok membaca pikiran aku? Yes. Apa? Aku kepikiran kayak, kenapa nggak bawain Angela aja? Nah makanya di sini Joy-nya dulu gak sih di-ban? Habisin hero-nya. Abisin hero-nya di belakangnya bakal dimakan dan mereka nggak mau main Banyak untuk nih. team fight kedua kalinya oleh Case. Karena ini kan kemarin salah satu hero yang bikin Case tuh sering banget untuk melakukan comeback dengan Dewa United. Oke. Tapi Fanny, hero yang benar-benar sering juga dibawakan oleh Ray. Dan mengingat bahwa Angelanya pun terbuka untuk saat ini. Memungkinkan kita akan menyaksikan Link Angela di Oh, ini kubu dia. dari Onyx. Tapi kayaknya kalau Link bisa di pick ketiga nantinya ya. Mungkin Iya. di first pick kali ini mereka Boleh. bisa. Boleh. Bisa. Ya udah. Aduh aku nggak kuat kalau denger itu boleh. Iya, jadi pick pertama ini kayaknya nggak tahu terburu-buru keling ya. Franco bisa juga di bawah. Franco itu untuk seorang Drian berarti ya. Secara Atau- tidak langsung ini mid lane-nya ditaruh ke Angela. Joy. Itu dia Joy. Yang tadi udah Joy sempat kayak kita ini. perdebatkan kan. Karena sebenarnya Joy bakal jadi pick yang bagus banget buat kedua belah tim. Dan masih flex untuk Masih Onyx. flex banget. Dan ini Angelanya juga masih bisa dimainkan di mid lane. Iya, makanya Banyak itu banget yang aku kemungkinan bilang. yang ada. Iya. Kalau memang Angela mau dimainkan sama Suns, berarti Drian bisa aja ngebawa Franco lagi. Sekaligus untuk meng-counter pergerakan dari Fanny. Wah, kalau misalkan udah muncul Angela kayak gini, Valentina udah show juga, Florin gak sih momen yang tepat atau Grok duluan? Masalahnya kalau dia ngamanin Florin atau Grok, ini mungkin lebih harus worry ke arah EXP lane atau gold lane ya. Kenapa? Ini Kyrie belum tentu pakai Joy Prof. Di sisi sebaliknya malah bisa ditukar ke arah Boots untuk menuju ke arah backline. Nah itu yang aku pikirkan. Karena link pick ketiga ini bakal mahal harganya Mahal. untuk sosok Kyrie. Atau jangan-jangan mereka akan mengamankan XP laner terlebih dahulu. Karena kalau misalkan kita berbicara jungler, masih banyak nih opsi untuk Kyrie itu sendiri. Hayabusa masih ada, Lancelot masih ada. Tapi mungkin nggak ya, mereka taruh Joy-nya di area gold lane. Kayaknya lane, berat wah. deh. Berat ya. Tapi menarik gak sih? Iya. Kita jarang banget menyaksikan Joy di gold lane. Aha. Karena rata-rata kalau nggak di XP pasti di mid lane. Iya. Masalahnya ini program dari Joy di Gold Lane ini mereka udah harus siapin kalau mid to the late game atau early-nya tuh nggak berhasil. Mungkin kalau apalagi kalau misalnya Joy-nya ini tercounter sekali dengan pergerakan Matrix yang dipegang oleh Super Out Supriyadi. Oke. Karena sepertinya, Ini- seingat aku Boots kayaknya memang tidak pernah membawa Joy di area XP. XP pernah. Terakhir kali pernah. Terakhir. Dan Gitu. itu di MSC. Iya, Tapi Oh. tidak di MPL itu mungkin catatan yang perlu Iya. kita garis bawahi. Iya. Tapi dia pakai di arah MSC, dia bener-bener power banget Kayak pakainya. sing 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 langsung Comeback-nya incer melawan belakangnya. Eko 3-0 itu gara-gara Boots juga salah satunya. XP. Dan salah satunya adalah ketika lawan kalian berada di gold centris, ini jawabannya Profesor. Ya, tapi balik lagi. Di sini udah ada Franco. Itu yang mungkin menurutku sangat beresiko kalau ada retribution. Dan mungkin aja Arlot ini juga bisa ditaruh di posisi mid lane. Atau mungkin posisi roamer. Arlot mid lane. Drian. Terakhir kali kita melihat Brian, Aha. dia memang full hero-nya sih luas banget. Bahkan aku waktu MPL sempat bilang di Onyx, Brian sebagai mid laner, dia ini udah kayak pegang 200 hero pool. Iya. Mau dia dikasih Akai mid lane, mau dia dulu bahkan season yang ke-8 ketika Onyx menang bawa Pakito yang meng-cancel recall-nya Bang Sin, itu pun dia bawakan di mid lane.
barat mid lane dia pernah. Semua. Makanya opsinya banyak banget di sini. Iya. Drian Oh, dengan bentar. 1001 hero-nya ya. Kayaknya aku melihat sosok orang yang dulu pernah mantan setim sama Awat nih. Iya. Oh. Aduh. Mas support langsung datang untuk Super Out Supriyadi Kangen namanya. mungkin kangen, Oh. ya kan kangen. Selamat datang Rinasmi. Selamat datang Bang Asmi ya. Bang Asmi, selamat Wih. menonton. Silakan. Wah, semua mata tertuju langsung ke belakang ya, penasaran ya. Makanya Ini Rinasmi ya. penasaran. Teman-teman mungkin kalau misalkan ingat-ingat sedikit ya, season yang ke-7. Ya di mana waktu saat itu Rinasmi satu tim bareng sama Watt dan bahkan mempopulerkan permainan Expillion untuk nahan Lord. Yes. Bersama dengan Clay juga pada saat itu satu D tim. itu 3 orang yang menjadi pilar dengan timnya yang terdahulu Iya, ya. kamera boleh ya, kamera ya untuk Ya. mencari-cari di mana nih Bang Rinasmi ya kan. Kalau yang satunya kita tunggu announcement aja. Oh, yang dari kemarin scream di ROM. Iya. Oke. Yang sekarang jaketnya masih logo Onyx. Oh. Ya. Oke, tapi kita back to draft. Itu history soalnya. Ini Ya. itu sejarah yang Sejarah mahal. gak bisa dilupakan. Waktu itu katanya. soalnya tim mereka bertiga Speaking. ngulangin Your team Onyx. is picking. Ya, Di season season yang ke-7. 7. Mereka menjadi second runner up atau juara ketiga. Itu mereka pulangin Onyx waktu itu. Bayangin. Bahkan RRQ dan itu yang membuat RRQ tertarik sama Clay. Yes. Deden from Bogor. Den. Steven, Oh ya, Oh Steve. iya sih. udah bukan Deden, Steven from Bogor. Ini nih, Onyx Boots. Tantangan terbesar untuk season 12 ini adalah tantangan 3 kali juara. 3 kali juara. Belum pernah ada yang 3 kali juara. Ya, betul. selain di MPL Singapura ya, Yes. tripit untuk RSG Singapura. Dan Sende Lucas udah ke Indonesia sekarang. Bersama dengan Aura Fire. Terlalu banyak fun fact yang kita hadirkan, tapi Bentar back to nih. the draft, edit Edit? muncul kembali dan masih menjadi free pick. Makanya ini dia, apakah Arlot ini akan ditaruh di arah Roamer agar nantinya kita bisa melihat Suns bermain dengan Angela mid lane. Ini. Aku malah lebih penasaran sama God lanernya. God lanernya apakah dengan kehadiran dari Fanny dan bahkan ada One di sana, kita akan melihat Beleric dari cewek di God lane. Karena Oke. magic damage udah cukup, physical damage juga mungkin udah cukup, DPS-nya udah ada. Kita sempat ngebahas Belericnya cewek waktu kemarin ya, Be ya? Ya, dan ini adalah sebuah pick, tapi kayaknya Cloud enggak gak sih. sih? Marksman tuh lihat. Aku lebih suka Cloud. Ya, Kalaupun nggak Cloud, Beatrix sekalian. Beatrix oke, atau bahkan atau- kalau misalkan gak mau di-invade, mainnya Melissa. Kalau dia nggak mau, jangan Melissa. Kalau dia mau bermain di area backline sekalian pakai Clean. Clean boleh, atau bermain dengan Brody biar safe. Iya, biar safe. aku pilih mungkin Brody Soalnya juga bisa ini diamankan. 3 orang di sini, Cimo. Ini Hah? frontliner semua loh. Ini benar-benar frontliner. Dan ini dia Ya. last pick yang masih belum dimunculkan menuju ke arah Melissa. Biar nantinya ketika ada Fanny datang dengan steel cable-nya, langsung ada go away. Sana kamu. Hus. Diusir begitu saja. Ultimate dari Melissa apa? Hus. Tentunya ini yang akan membawa Onyx mereka dengan banyak banget sisi yang dimiliki sama pemain-pemain dari Onyx. Dewa mereka Wah. justru harus berhati-hati. Ini yang menarik, Drian bawa Firmness, bawa Tenacity. Jadi kalau misalkan dia pasifnya Gila. penuh, hati-hati sama Primal Red-nya. Dar. Ini dia, anak dewa masih memiliki kesempatan untuk membawa game ini yang ketiga, tapi Onyx sudah berada di atas angin. So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go, Cutterland Attack. Ini firmness yang dibawakan sama Drian dan bahkan kita ngeliat juga dua firmness kalau nggak salah. Aku tadi ngeliat Iya. dari sisi Onyx sendiri. Dan kalau kita melihat Leo Murphy dengan satu Franco di tangan, ini harus bisa menculik satu pemain setidaknya. Metode pick off yang akan dimainkan sama Dewa di early, Be. Ya, atau mencoba untuk melakukan invasi jungle agar nantinya Kairi farmingnya jauh lebih lama. Karena untuk sekarang lihat 4 Tenacity lengkap sekali Gila. tentunya. Dengan Swift juga sebagai booster attack speed dari cewek agar nantinya mungkin Mados akan menjadi sebuah jawaban, tapi Sans. Iron Hook yang connect dari Leo Murphy ke arah seorang Suns namun masih bisa mundur. Si gadis kecil ini area midnya namun harus berhati-hati dengan ancaman Iron Hook yang bisa muncul kapanpun dari seorang Leo Murphy. Wah, ini dia permainan yang tentunya harus lebih berhati-hati ya, karena balik lagi gak ada bush yang aman. Dan bahkan lihat Drian. Drian bakal dikejar, ada first blood jatuh ke tangan Ray di sini. Wah. Dengan satu buah cutthroat yang pas sekali timingnya tadi, Be. Ini bukan cuma dejavu gak sih, ini karma jatuhnya. Drian melakukan Iron Hook di tempat yang sama persis dari apa yang dilakukan sama Leo Murphy barusan. Di game yang pertama dan sekarang terbalaskan dengan cepat. Apalagi
Yang paling menarik dari Sons of Wave, dia membawakan satu Warrior Boots. Oh, tapi Pendragon bakal coba ditahan di area bawahnya, namun tidak akan terlalu overcommit. Warrior Boots tadi yang sempat dibahas sama KB, Lebih defensif. lebih memanfaatkan gimana caranya dia bisa sustain di area divide-nya nanti. Namun tentunya Turtle Camp sudah muncul dari Samsung Galaxy kali ini. Leo Murphy udah meluangkan rotasi yang cukup cepat ke area mid. Kairi sudah berada di area turtle-nya. Sementara Case bakal coba untuk mengganggu pergerakan satu buah. Satu orang Pendragon mencoba untuk menahan, tapi ternyata Kairi masih dengan retribution yang begitu manis. Dan Boots mencoba untuk menahan dengan satu buah Final Slash. Case bakal coba dikejar, where are you going? Dan Sans masih menjadi mimpi buruk untuk pemain-pemain dari Dewa di area early-nya. Dan ini walaupun tanpa adanya focusing mark di Roamer, Suns membawakan focusing marknya. Jadi tetap akan ada bonus damage 6% untuk teman-teman dari Onyx. Oh my god! Orchestra Prediction menuju ke arah Onyx. Anak Dewa kali ini kehilangan suaranya. Tapi kita bakal menyaksikan apakah sekali lagi tadi di Geek ada satu Cahyo doang yang menuju ke arah prediction Geek. Ya. Tapi dia membuktikan Geek mematahkan kalau misalnya Caster salah. Bahkan kemarin Onyx pun hampir dari semua talent Iya. predik dia alter ego hampir mencuri poinnya. Tapi ternyata poin akan coba didapatkan menuju ke arah belakang. Kyrie udah mencoba untuk bernyanyi. Memilih untuk mundur dibandingkan dia memasakkan ke dalam dan akan bahkan menimbulkan poin yang mahal untuk para anak Dewa. Ini kalau misalkan kita lihat dari tempo permainannya, walaupun poin killnya satu sama, tapi gara-gara turtle objektif yang didapatkan oleh Onyx, mereka lebih berperan proaktif. Dan lihat Drian sekarang, walaupun dia mungkin belum mendapatkan poin onward yang mahal, tapi balik lagi pressure yang ia ingin berikan adalah dengan turtle mereka nggak mau melepaskan tekanan kepada Watt-nya itu sendiri. Karena mau bagaimanapun Watt ini secara hero individual, dia kuat banget, dia punya Needles of Flowers. Dan one-one sangat sulit untuk di solo kill. Oh, Fanny ini nggak boleh terlalu dalam. Karena di game sebelum ini kita juga melihat ada Fanny terlalu dalam dan itu berbahaya Profesor. Yes, dan itu bahkan bisa menimbulkan efek yang tentunya membawa sebuah Harus tahan temponya. ya tempo traumatik dan juga jangan lupakan juga bahwa bermain terlalu cepat Bermain terlalu cepat. bukan sebuah solusi. Dive in. Tahan Udah kabelnya udah nggak harus sih? tahu siapa yang harus di pick off. Main ya. cepet boleh, tapi dengan tempo yang satu tim tuh bener-bener ngikutin semuanya. Oke, dan bahkan kalau kita bisa lihat para pasukan dari Onyx mereka lebih tenang. Mereka langsung munculin wajah-wajah mereka di arah pit turtle. Mereka mencoba untuk melakukan turtle dan kalau Pendragon di sana satu-satunya orang yang terlihat di minimap masuk ke dalam jebakan Onyx, wah itu bahaya Mang Ochan. Ya, dan bahkan kali ini pressure-nya datang dari Dewa yang tidak berhenti-henti tentunya karena Ray mau membawakan pemain eksklusif dengan satu Fanny di tangan seorang Ray. Yes, mereka nggak peduli apa yang terjadi tapi saat di depan sana bakal coba dikejar. Masih ada recall. Udah flicker, mereka nggak mau digigit. Untung yang Leo Murphy nggak punya flicker. Dan para pasukan dari Onyx mereka kembali sedikit demi sedikit menggerogoti jungle Dewa. Wow, benar-benar seorang Ray nggak dikasih nafas. Wah, ini dengan dua turtle bahkan ya mereka nggak mau melepaskan tekanan untuk invade ke arah jungle. Makanya dari tadi yang kita lihat adalah Onyx selalu dengan Kyrie-nya dia mencoba untuk memaksimalkan invasi jungle. Bagaimana Suns dengan Heart Guard-nya. Global presence yang tidak boleh diremehkan juga karena Onyx dari 1v1 bisa jadi 2 lawan 1. Iya, mungkin kita melihat tempo permainan yang cukup pelan ya dari Onyx di sini karena Suns nggak ngebawa satu hero burst damage tapi Boots sudah menahan perjalanan dari Pendragon. Final Slash di pop up dan sementara Pendragon masih lane. berjumpa. Oh, langsung menuju ke arah Sorka ini mau ke arah belakang tapi Bucang hilang. Coba dibalikan kembali pergerakan dari para pasukan Onyx. Terlalu sakit Dewa. 4-3. Udah ditumbangin satu Drian. Walaupun Drian ini tetap harga yang mahal karena dia menggunakan edit di early game Profesor. Ya Dan bahkan- apalagi kalau kita lihat ya tadi Suns itu itemnya. Dia akhirnya bikin damage gini, Lightning Transient. Ya mungkin sesaat lagi akan dimiliki tapi lagi dan lagi Onyx gak boleh mengendorkan serangan mereka karena apa? Karena wait, dibelokin, fleeting time. Fleeting time. Untuk team fight yang lebih panjang. Dan jangan lupakan juga Boots udah mulai rotasi. Artinya apa? Artinya mereka akan mencoba untuk mengcover ke arah cewek karena Kyrie-nya bakal diberikan 2 lane. Oke, berarti kalau misal dia mainin ke arah cewek, tandanya cewek bukan, cewek kali ini akan ada di strong lane-nya untuk Iya, itu Onyx. dia. Dia akan dikasih strong lane, karena Onyx ini ngasih strong lane-nya itu beda-beda. Kadang di boots,
kadang di Suns, kadang di cewek. Dan Beda-beda. mungkin udah kelihatan juga ya dari formasi yang sempat dibawakan sama Dewa dengan formasi 4-1 ngepres ke arah laning dari cewek sendiri. Sementara membiarkan Pendragon yang coba untuk memotong minion di area bawah. Sehingga sekarang Boots dia udah mulai ngambil rotasi yang sama juga. Mencoba untuk bermain lebih proaktif kali ini dari Boots. Wah, tapi lihat buat Ray sekarang kayaknya Turtle bakal jadi harga yang mahal banget. Karena kebetulan 2 Turtle udah diamankan Onyx. Walaupun kita tahu Dikejar. Fanny ini kan poinnya adalah kill. Boots itu bakal sulit sekali untuk di take down karena balik lagi Boots di situ terlalu tebal. Dan sebagai XP-Lane dia juga udah memiliki banyak item untuk melakukan sebuah defense. Physical defense udah ada di tangan dia. Tinggal gimana caranya untuk dia itu menekan ke arah Pendragon yang karena dari tadi Pendragon benar-benar free banget. Apalagi dia membawa Purify sehingga tidak mudah untuk memberikan efek sisi kepada Pendragon. Oke, kalau misalnya efektivitas terhadap Pendragon ini mungkin sulit, tapi apalagi ada Purify, apalagi ke Boots. Boots itu ingat dia pernah melakukan outplay loh dengan Arlotnya Momochan. Wah. Dia sering banget melakukan outplay dengan Arlotnya. Semakin darahnya sekarat, semakin dia memancing, Profesor. Ya, apalagi kalau kita tahu sendiri bahwa ada Tenacity ya, jangan lupakan itu. Yes. Itu yang akan memperkuat bagaimana lini team fight-nya dari Onyx. Tapi itu dia, strong lane di cewek, lihat dia nggak mau kalau ceweknya bakal kena geng. Oke, strong lane di cewek, gak bakal dikasih kesempatan untuk nge-gank seorang cewek. Onyx tapi tidak perfect turtle untuk kali ini. Gamenya berbeda dengan game yang pertama. Mereka sudah bawa menuju ke arah menit yang ke-8 dan belum ada one-sided. Masih bermain dengan 50-50 dan bahkan di depan sana. Pendragon, Purify-nya masih coba ditahan. Tidak boleh terlalu terburu-buru karena kalau terlalu terburu-buru, ingat ini mereka bisa yang termakan oleh para pemain dari pasukan Onyx. Ya, sementara kalau kita memang ngelihat dari cewek yang sudah mulai di cover habis-habisan oleh pemain Onyx, sekarang Dewa mereka mau coba untuk menghindar dari laningnya cewek, mereka coba untuk makanin laning di area midnya, bermain secara objektif. Dan Ray kali ini akan mencoba untuk mengamankan split push-nya di menit ke-8 kali ini. Ya, seenggaknya memang dari Onyx minim sekali untuk memperhatikan bagaimana lini jauhnya. Karena kebetulan dengan kehadiran dari Fanny tentunya ini akan menguntungkan bagi teman-teman dari Dewa. Mereka nggak perlu lagi mikirin gimana cara split push. Karena memang dari Onyx-nya mungkin hanya bisa mengandalkan Suns atau mengirimkan Suns untuk urusan clear wave. Dan sisanya lihat bagaimana 1v1-nya Ray menghadapi Kairi. Dia benar-benar ingin menunjukkan bahwa Ray lantas sekali untuk bermain di MPL. Untung aja kali ini masih ada hardcut dari Suns karena kalau tidak dari Ray udah ngeliat, oh udah nggak ada dash. Udah tidak ada ultimate untuk seorang Kairi. Retribution juga udah nggak ada. Jadi akan coba dipasang di depan sana. Lemon bakal coba di all in. Begitu saja. Masih ada hardcut. Final Slash dari Putmobak sudah berhasil mendapatkan 3. Tiba-tiba Final Slash kali ini terpress attack. Bapak ibu sekalian dan bahkan Onyx menuju ke arah Pendragon. Mencoba untuk mengejar. Tidak boleh pulang. Tapi para pasukan dari Onyx. Mereka ada Razor Press dalam belakang ada hardcut yang gagal. Gak bisa untuk menyelamatkan Kairi karena damage dari seorang Ray terlalu sakit. Dan Pendragon masih coba untuk bertahan. Black Guardian memaksakan Pendragon harus tenggelam dari muka bumi. Memang kehilangan dari seorang Kairi, tapi di sisi lainnya Onyx mereka berhasil untuk menumbangkan 3 pemain di area atasnya. Tadi kebetulan Dewa itu masuk ke dalam area jungle dari Onyx ketika Ray-nya lagi ngambil purple buff milik Kairi. Sebenarnya mungkin itu lebih unprepare aja jatuhnya. Karena mereka mencoba untuk team fight tapi 3 lawan 5 posisinya. Dan mereka tidak bisa membuka bush di sana. Karena balik lagi di sini Drian bener-bener powerful banget. Efek sisinya nyaman banget kalau misalkan team fight-nya di tempat-tempat sempit. Makanya Leo Murphy harus mempertimbangkan kembali ketika dia ingin menggunakan Bloody Hunt. Dia harus benar-benar menargetkan kepada target yang bijak. Kairi, Drian itu target yang oke. Benar. Tapi kalau Boots, hati-hati juga nih. Karena ketika Boots-nya di Bloody Hunt, berarti Drian bebas untuk meng-counter. Dan untungnya tadi Kairi tumbang. Kalau Kairi nggak tumbang itu Lord sudah lebih gampang didapatkan oleh para pasukan Onyx. Langsung ada konsil game terjadi. Miscable dari seorang Ray. Menuju ke belakang. Belum ada. Langsung ada bernyanyi Kairi. Menuju ke seorang Ray. Damage terlalu sakit. Dapatkan retribution dari Kairi. Berhasil mengamankan Lord. Bloody Hunt telah dikeluarkan. Masih coba untuk bertahan. Go away. Who's done this? Captain Super Awas speaking. Berhasil mendapatkan 3 point kill yang sangat mahal dan Lordnya bahkan akan sia-sia saat seorang diri, saling menemani, 4 orang hilang dan Kairi one last man standing. Watt yang datang di waktu yang tepat Profesor KB dengan ngebuka crossbow of tank dan bahkan pemain-pemain dari Onyx mereka nggak siap untuk mengcounter Watt yang tiba-tiba memberikan follow up damage tambahan. Mungkin yang lebih nggak siap adalah ketika melihat Case dengan IMU-nya dia mengambil ke arah Boots.
langsung di final slash nempel tiga-tiganya go away. Bakal tetap tembus, gak akan ada gangguan sama sekali dari Case. Lihat, ketika dia memiliki final slash dan connect ke arah 3 pemain sekaligus. Dan bahkan menutup bagaimana kehadiran dari Go Away. Go Away-nya pun percuma di sana karena memang Pendragon langsung melakukan eksekusi. Ditambah dengan Watt, dia terbang. Dia menumbangkan satu pemain dan DPS-nya pun cukup. Sehingga ini membuat teman-teman dari Onyx jatuhnya hanya mengambil Lord Giveaway. Oke, this is Captain. Awat juga udah siap-siap di arah top lane. Flicker yang dibuat Rian kali ini nampaknya agak cukup sia-sia. Tidak berhasil mendapatkan apapun. Tapi dengan adanya super minion yang sudah bergerak dan habis Profesor sekarang. Udah gak ada super minion lagi. Ini membuat Onyx nampaknya malah yang harus kehilangan 2000 gold difference Momocan. Iya, ini jadi kerugian sebenarnya yang secara nggak langsung didapatkan juga oleh Onyx. Tapi kita ngeliat Pendragon bakal menahan boots. Case yang kita harus perhatikan juga IMU yang cukup berimpact nih di teamfight untuk Dewa. Oke, di depan sana Dewa langsung coba dihantam. Tapi para pasukan dari Onyx masih ada Haskan. Dapat satu mobile kill, tidak ada pelarian. Rian tidak membuka weakness point. Ini bagi dari seorang Watt. Membuat para pasukan dari Dewa nggak bisa masuk ke lebih dalam lagi karena weakness point-nya tidak terbuka. Itu gara-gara IMU-nya ini benar-benar belum ready dari Case. Dan yang kedua, cewek itu buka bubble-nya pas banget di tembok dari steel cable-nya Ray. Sehingga Ray dia nggak bisa mainin. Ya itu. Tiba-tiba mendapatkan satu mobile kill tapi lihat hit and run. Saya masih mau lebih. Berjanji Case harus kabur ke arah belakang. Watt bisa melakukan sedikit covering up terhadap seorang Case. Tapi para pasukan Onyx mereka memaksa mendapatkan satu pemain land turret. Oke, kali ini dengan Kairi. Akankah coba untuk mengadu retribution, tapi ingat Ray, kalau dia adu retribution dia kehilangan purple buff. Dan walau dia ke purple buff sekarang, Boots is standby. Ini semuanya udah standby juga di arah purple buff sehingga dengan item yang siap Onyx kayaknya mau maksain teamfight terus-terusan. Apalagi Kairi di sini berpotensi untuk membuat ke arah Winter Truncheon biar teamfightnya jauh lebih lama. Oh, Kairi berhasil mendapatkan purple buff yang sangat mahal, walaupun kali ini udah ada ward yang muncul, tapi dua-duanya udah pakai. Ya. Jadi nggak terlalu worry untuk para pasukan dari Onyx. Ya, Retribution yang mungkin belum siap ya untuk kedua belah jungler, tapi kalau ditarik ulur sampai nanti Retributionnya sudah siap untuk Ray dan juga Kairi, ini mungkin akan jadi hal yang berbeda. Adu Retribution dari kedua jungler akan jadi pertanyaan apakah Ray siap untuk mengadu Retributionnya bersama dengan Kairi. Sementara Onyx mereka udah mulai terlihat di area Rivernya dan udah dibuka terlebih dahulu. Boots di sini menggunakan satu buff final slash ke arah Pendragon. Tapi yang perlu diperhatikan adalah posisi dari Case. Siapa yang mau dia copy? Siapa yang mau dia incar? Heartguard di depan mata, final slash di depan mata. Ada juga Kairi di sini dengan hasil fine mid. Case harus benar-benar mengcopy ke arah target yang lebih tepat dan impactful untuk teamfightnya. Oke, lihat Lordnya bakal coba di all-in. Dicari di mana keberadaan dari seorang Ray. Ternyata terdeteksi di depan sana, akan coba bernyanyi, ada Kowe dan bahkan retribusi yang akan didapatkan tapi tidak nampaknya berhasil. Wah, cewek. Lihat, Final Slash yang menutup itu semua, Pendragon menghilangkan 2 tapi 3. Udah gak bisa selamat. Case mau gak mau mundur ke belakang bersama dengan seorang Sopriani. Lord didapatkan para pasukan Onyx. Mereka tidak mengendorkan tempo dan bahkan mereka ingin mendapatkan mid lane turret dengan cepat. Dan bahkan timing go away-nya tadi, Ben. Iya. Lihat Di gak sih? dalam dari pit lordnya. Betul. Dan lihat gimana posisi dari cewek. Dia nggak dash ke kiri, tapi dia dash ke Dia kanan. masuk ke dalam. Makin lebih dalam dan makin lebih sulit untuk menangkap. Apalagi ketika memang go away-nya pas di lingkaran dari lordnya. Dan untuk sekarang, lordnya gak jadi lord giveaway. Beda sama lord pertama tadi dari Mas. Oke, Lord yang berbeda dan bahkan para pasukan Dewa mereka meng-giveaway 2 PS turret secara langsung. Tidak ada cashback sama sekali, tidak ada point kill yang didapatkan dari Onyx. Terlalu perkasa Onyx kali ini Momocan. Ya, dan bahkan dengan keuntungan 2000 gold yang sempat dipegang sama Dewa, hilang begitu saja di menit ke-15 sembari Lord sudah mulai bergerak ke area atas. Oke, sudah diambil kembali final slash oleh seorang Case. Tapi Ray harus menuju ke arah belakang. Best untuk bukan sangat bebas. Para pasukan dari Onyx, mereka membiarkan Lord bergerak menuju ke arah base. Akan Lordnya mengamuk seperti lagi. Tapi para pasukan Onyx belum ada yang masuk. Mereka tahu dari seorang Ray bisa bermain dengan kabelnya. Rian menunggu momentum, tapi nampaknya belum ada momentum yang dibuat oleh seorang Rian. Dan Kairi pada telat! Boots mengagetkan semua, menghilangkan Pendragon. Free hit, double kill, triple kill, para Poranda, Hende Pacana! Onyx berhasil mengamankan poin.